itu ada PT pada awal sebentar. Ada yang cek apa? Soalnya 3 doang kan Mas. Oh ya, untuk awetan tahun 2022 itu soalnya emang 3 doang. Aku lupa soal 2023 itu kayak gimana ya? Aku lupa soalnya kayaknya soalnya nggak dibawa pulang dah. Jadi aku nggak punya. Dan ini juga kayaknya bidang 2 juga kayaknya belum punya 2023 ya. Kirim ke akunnya 2022 jadi aku pakainya yang ini. Oke, untuk yang 2022 emang 3 soal doang ya? Iya, 3 soal doang. Harusnya sih sama ya, cuman kita nggak tahu nanti gimana Pak Fatur bikin soalnya. Penyelesaian. Mungkin kita pakai tiket dulu ya, biar nanti agak lebih lebih apa namanya? Ya gitulah. Oke, yang pertama nilai nominal obligasi. Nominal obligasi. Oke, obligasi ini sama dengan 100 juta. Terus yang selanjutnya itu ada apa sih? 10 tahun itu apa namanya? Nilai ekonomis, nilai ekonomis. Jatuh tempo. Jatuh temponya 10 tahun. Terus ada bunga obligasi 8%. Ya, bunga pasar atau bunga efektif 9%, and kas yang diterima cash receipt sebesar 93.496.000. Oke, pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan obligasi, pembayaran bunga pada tengah tahun pertama, amortisasi dicatat. Oke, pembayaran bunga tahun kedua, amortisasi di tahun kedua. Oke, mungkin yang A dulu ya. Yang A dulu, bagian satu. Penjualan obligasi. Oke. Mungkin kalau ada soal seperti ini, kalian bisa catat yang nilainya udah jelas dulu. Ya, kalau di soal seperti ini kan berarti yang nilainya paling jelas itu ada kas ya. Kas diterima sebesar 93.496. Oke. Jadi kita mendebit kas, karena kita menerima kas sebesar 93. Nah, nilai nominal obligasi itu adalah nanti menjadi nilai jatuh tempo pada 10 tahun ke depan ya. Jadi ini adalah obligasinya. Jadi kita bisa catat di kredit itu bisa utang obligasi atau borrowing payable, utang obligasi sebesar 100 juta. Nah, kita kan ya udah ketemu kas dan ketemu ini. Nah, tapi kok belum balance nih. Oke. Jadi kan kalau di sini utang obligasinya itu lebih besar daripada kas yang diterima. Berarti kan di sini bisa dibilang obligasinya dijual dengan harga lebih rendah dibanding nilai nominalnya. Ya kan? Kalau dijual lebih rendah dibanding nominal, itu kan pasti akan menimbulkan yang namanya discount obligasi. Obligasi sudah selisih ya. Selisih antara oke. Iya. Ini jurnalnya harus dicatat di nomor pertama. Nah, contoh nih nanti kalian pas apa ya? Nanti ketemu soal yang kasnya itu lebih besar daripada utang obligasi. Berarti nanti bukan diskonto lagi ya, cuman ganti diskontonya diganti premi obligasi dan dicatat di kredit. Gitu. Itu ya.
Oke, jadi yang nomor 1 sudah. Nomor 2, pembayaran bunga pada tengah tahun pertama. Amortisasi diskonto dicatat setiap tahun. Oke. Kita asumsikan aja, soalnya di sini kan amortisasi diskonto dicatat setiap tahun. Berarti aku anggap bahwa amortisasi diskonto itu dicatat setiap setahun sekali, bukan setahun 2 kali. Ya. Ini asumsi yang asumsiku kayak gini ya. Dicatat setahun sekali. Berarti kalau dicatat setahun sekali, berarti pada akhir periode, pada akhir tahun, 30 Desember ya. Jadi karena ini pembayaran bunga pada tengah tahun, berarti kita nggak catat amortisasinya dulu. Karena ini amortisasi dicatat setiap akhir tahun. Itu ya, itu asumsi ya. Oke, jadi yang pertama kita fokus ke pembayaran bunga aja pada tengah tahun pertama. Nah, gimana cara kita ngitung bunganya? Hitung bunganya mudah ya teman-teman, ya basic lah. Untuk beban bunga, bunganya itu sama dengan nilai nominal obligasinya dikali bunga obligasi ya, bukan bunga efektif ya, bunga obligasi dikali, nah karena ini tengah tahun ya kan, ini diberikan pada awal tahun. Nah, kita bayar bunga pada tengah tahun pertama, berarti kan tengah tahun, berarti kita tak kali lagi 6/12 dan ketemu 4 juta ya. Jadi bunga obligasi pada tengah tahun pertama dari sebesar 4 juta. Lah nyatetnya pakai bagaimana? Ya, ya biasa ya. Berarti beban bunga di debit sebesar 4 juta. Oh, di debit. Iya, ini benar. Di debit sebesar 4 juta dan untuk kreditnya Pak, karena ini pembayaran, berarti otomatis ini sudah dibayar ya. Berarti kreditnya pas sebesar 4 juta pun. Ini untuk nomor 2. Nomor 3, pembayaran bunga pada tengah tahun kedua. Oke, sama. Jadi untuk tengah tahun kedua itu sama ya teman-teman ya, karena kan ya setiap tengah tahun pasti bunganya sama dong. Ya kan, beda-beda. Iya, jadi itu tinggal coba saja. Oke, kita pakai rumus yang tadi. Sama ya, untuk yang ketiga, pembayaran tengah tahun kedua juga sama. Ya, karena kan ini kan setiap tengah tahun ya, otomatis kan untuk bayar bunganya itu tengah tahun, akhir tahun, tengah tahun, akhir tahun, tengah tahun, akhir tahun gitu. Jadi pas pembayaran bunga tahun kedua itu bukan setahun ya, bukan dari tengah tahun pertama ke tengah tahun kedua, bukan ya, tapi dari akhir tahun pertama ke tengah tahun kedua. Gitu. Jadi tetap 6 bulan, 6/12 gitu. Itu ya. Lanjut nomor 4. Amortisasi diskonto tidak akan berubah. Oke, jadi kita disuruh buat cari amortisasi diskonto obligasi pada akhir tahun pertama. Oke, mungkin ini kalau diperhatiin ya teman-teman, karena ini agak ya nggak ribet sih, cuman ya agak sedikit memusingkan. Jadi untuk amortisasi diskonto obligasi itu ada 2 metode. Yang pertama itu ada metode garis lurus, yang kedua itu ada metode bunga efektif. Nah, karena di sini ada informasi bunga efektif, kemungkinan besar kita itu disuruh pakai metode bunga efektif. Cuman di sini aku bakal bahas dua-duanya biar ya buat reminder kalian aja. Ini kalian udah dikasih juga. Cuman buat apa ya buat mengingatkan kembali, aku dua-duanya dibahas. Yang pertama itu bakal bahas yang metode basis dulu, yang mudah dulu. Nah, amortisasi metode garis lurus. Ya. Untuk amortisasi metode garis lurus, itu kan kita cari beban amortisasinya. Beban amortisasi.
Ya, amortisasinya. Amortisasinya. Nah, amortisasinya itu udah ya. Untuk amortisasinya itu tinggal ini kayaknya tulisannya di itu deh. Oke, amortisasinya itu yang pertama itu ada diskon obligasi dibagi tahun, jumlah tahun, jatuh tempo, jumlah tahun, ya intinya umur obligasinya itu berapa tahun gitu kan. Nah, kita bisa langsung masukin sama dengan diskon obligasinya kan tadi udah ketemu ya, sebesar 6.504 dibagi dengan jumlah tahunnya itu kan 10. Oke. Jadi ini ya teman-teman, untuk amortisasi nominal yang harus diamortisasi pada akhir tahun sebesar ini. Ini untuk pakai metode garis lurus. Nah, jumlahnya apa? Jumlahnya berarti di debitnya ada biaya bunga, dan kreditnya itu diskon obligasi sebesar ini ya. Jadi mengurangi diskon obligasi kan tadi saldonya debit. Nah, itu tuh harus dinolkan pada 10, intinya selama 10 tahun, nanti pada jatuh tempo itu diskon obligasi itu harus nol. Nah, karena itu untuk metode garis lurus itu setiap tahunnya selama 10 tahun itu harus diamortisasi sebesar 650.400 rupiah. Iya, mungkin ini agak mudah sih. Oke, untuk metode garis lurus emang agak mudah. Untuk selanjutnya itu ada amortisasi metode bunga efektif. Nah, caranya gimana? Jadi untuk amortisasinya, kayak untuk amortisasi metode bunga efektif, rumusnya adalah yang pertama, kas yang diterima dikali bunga efektif terus dikurangi bunga obligasi per tahun. Ini ya, apa sih ya? Nominal bunga obligasi per tahun. Oke. Ini untuk rumusnya ya. Nah, untuk angkanya ini diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, kas yang diterima itu adalah tadi sebesar 93.400.000 dikali bunga efektifnya itu sebesar 9%. Jangan lupa dikurungi ya. Oke. Terus dikurangi dengan nominal bunga obligasi per tahun. Nah, nominal bunga obligasi per tahun berarti kan dapat didapatkan dari nilai nominal dikali bunga obligasi per tahun. Nah, ini. Oke, jadi pada tahun pertama itu kita menurut metode bunga efektif kita harus mengamortisasi contoh obligasi sebesar 414.640 ribu rupiah. Oke. Jadi untuk metode garis lurus itu setiap tahun bakal sama ya. Tapi kalau untuk amortisasi metode bunga efektif itu bakal berbeda-beda tiap tahun. Nah, kas diterima itu yang beda. Jadi nanti itu apa ya? Nanti deh, ini kita bahas dulu. Jumlahnya sama ya. Biaya bunga
dengan total obligasi sebesar ini sama. Ya, jadi udah ada perbedaan ya nominalnya ya. Kalau pakai metode bunga efektif dan metode garis lurus. Kalau soalnya kayak gini, ada bunga efektifnya, kemungkinan besar kita harus pakai metode bunga efektifnya. Nah, terus ini nih, untuk metode bunga efektif, setiap tahunnya itu bakal berbeda ya teman-teman. Bakal berbeda